Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan menjelaskan bagaimana cara mengisi SPT dengan studi kasus yang kita ambil. Judulnya adalah Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21, Pasal 22, 23, dan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Tuan Hadi untuk tahun pelaporan 2025. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dias Puji Lestari dengan NIM 632400581. Saya Rahma Syakira dengan NIM 632400037. Dan saya Islamir Nulandari dengan NIM 632400703. Oke, studi kasus kami ini merupakan studi kasus wajib pajak orang pribadi, yaitu Tuan Hadi, yang nantinya akan membahas PPh Pasal 21 atas penghasilan dari Tuan Hadi sebagai pegawai tetap, dan Tuan Hadi juga mempunyai usaha penyewaan bangunan yang dikenakan PPh Final Pasal 4 Ayat 2. Aduh, aku bingung. Ini tugas perpajakan disuruh bikin korteks. Mana aku belum paham lagi gimana cara ngisinya. Gimana ya? Kamu udah bisa belum pakai Cortex? Belum nih. Aku malah belum tahu gimana cara daftarnya. Sama, aku juga takut salah info nih. Katanya sekarang urusan perpajakan kayaknya pakai Cortex ya? Iya, tugas kita juga harus pakai korteks. Gimana ya? Itu Kak Rama ngapain deh? Iya, dia lagi ngapain ya? Kayaknya dia lagi ngerjain korteks. Siapa tahu dia udah tahu. Ayo kita tanya yuk. Boleh. Kak, lagi ngapain? Lagi ngisi Cortex nih, kenapa? Ih, pas banget. Kita lagi bingung. Bisa ajarin kita ngisi data korteks nggak? Bisa, ayo kita belajar nih bareng-bareng. Boleh Kak? Boleh. Boleh dong. Oke, di sini saya Rahma Syakira dengan NIM 632400037 yang akan menjelaskan bagaimana cara pengisian SPT pada web cortexdjp.pajak.go.id. Pertama-tama kita harus masuk ke websitenya Cortex, yaitu tadi linknya bisa diakses dengan mengetik cortexdjp.pajak.go.id. Setelah itu halaman untuk login Cortex akan terbuka. Di sini saya sudah mempunyai akun Cortexnya. Nah, isi ID pengguna ini dengan NIK atau NPWP, kemudian lanjut mengisi kata sandi atau passwordnya. Setelah diisi, checklist untuk verifikasinya. Jika sudah terverifikasi, klik tombol masuk untuk masuk ke beranda Cortexnya. Ini merupakan tampilan beranda dari Cortex. Kemudian pilihnya adalah drop down SPT dan klik menu surat pemberitahuan atau SPT. Ini merupakan tampilan dari SPT-nya, tampilan dari halaman SPT, dan kita harus membuat konsep SPT terlebih dahulu untuk bisa mengisi SPT tersebut. Nah, sebelum mengisi SPT diperlukan data pajak terlebih dahulu. Yang pertama adalah bukti potong.
Kemudian untuk studi kasusnya di sini yang kami ambil adalah studi kasus wajib pajak orang pribadi yang bernama Bapak Hadi. Itu merupakan seorang pegawai tetap yang bekerja di sebuah perusahaan swasta. Nah, Bapak Hadi ini menerima penghasilan pokok sebesar 12 juta per bulan. Selain gaji pokok, Bapak Hadi juga menerima tunjangan tetap sebesar 3 juta per bulan sebagai kompensasi dari pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, Bapak Hadi ini berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak yang menjadi tanggungannya, sehingga PTKP Bapak Hadi ini adalah K2. Kemudian pada bulan Maret di tahun pajak yang sedang berjalan, Bapak Hadi ini memperoleh tunjangan hari raya sebesar 1 kali gaji pokok, yaitu 12 juta. Jadi pada saat bulan Maret ini Bapak Hadi akan menerima gaji pokok 12 juta, kemudian tadi tunjangan tetap sebesar 3 juta dan THR 12 juta. Selanjutnya di bulan Desember itu nanti Bapak Hadi akan menerima bonus tahunan, yaitu sebesar 15 juta. Di luar itu juga, selain itu, Bapak Hadi pun memperoleh penghasilan dari pekerjaannya sebagai pegawai tetap. Bapak Hadi ini memiliki sumber penghasilan lain yang didapat dari penyewaan bangunannya. Jadi Bapak Hadi ini memiliki sebuah ruko yang disewakan kepada perusahaan dengan nilai sewa yang telah disepakati sebesar 120 juta untuk masa sewa 1 tahun dan dibayarkannya sekaligus oleh pihak penyewa pada tanggal 1 Juli. Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, jadi penghasilan yang berasal dari persewaan tanah dan atau bangunan itu dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu PPh final pasal 4 ayat 2. Oleh karena itu, atas pembayaran sewa ruko sebesar 120 juta tersebut akan dipotong PPh final pasal 4 ayat 2 sesuai tarif yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Kemudian berdasarkan data dan informasi yang telah disampaikan tadi, pada pembahasan ini, pada tutorial ini akan dilakukan perhitungan pajak penghasilan, yaitu PPh pasal 21 atas penghasilan Bapak Hadi sebagai pegawai tetap, dan juga perhitungan untuk PPh final pasal 4 ayat 2 atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan penyewaan ruko tadi. Kemudian di sini sudah ada perhitungan manualnya untuk perhitungan pajak PPh pasal 21 dan juga PPh final pasal 4 ayat 2. Untuk PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap ini sudah dihitung dengan data-data yang dibutuhkan, yaitu PTKP-nya adalah K2, gajinya sebesar 12 juta, tunjangan per bulannya 3 juta, kemudian THR pada bulan Maret ini 12 juta, dan terakhir adalah bonus yang diterima di bulan Desember sebesar 15 juta. Di bawah ini ada tabel PPh 21 ter. Nah, pada tabel PPh 21 ter ini kita akan bisa mengetahui PPh pasal 21 hanya untuk Januari sampai November. Nanti untuk masa pajak terakhir Desember akan digunakan perhitungan tarif berlapis. Yang pertama di sini dalam tabel PPh 21 ter ini
Pada bulan Januari, itu Bapak Hadi menerima gaji 12 juta, tunjangannya 3 juta, sehingga penghasilan bruto pada bulan Januari adalah 15 juta. Dan dikenakan TRB dengan tarif 6%, sehingga PPh pasal 21-nya adalah 900.000. Pada bulan Februari pun sama seperti bulan Januari. Selanjutnya untuk yang Maret ada perbedaan karena bulan Maret ini Bapak Hadi menerima THR 12 juta sehingga penghasilan bruto pada bulan Maret ini sebesar 27 juta. Dikenakan TRB-nya dengan tarif 10% sehingga PPh pasal 21-nya sebesar 2,7 juta pada bulan Maret ini. Untuk bulan April hingga bulan November itu PPh pasal 21-nya 900.000 sama seperti pada bulan Januari dan Februari. Nah, untuk Desember ini hanya baru diketahui hanya untuk gajinya 12 juta, kemudian ada tunjangan 3 juta, dan tadi sudah dijelaskan juga ada bonus sebesar 15 juta. Jadi untuk bulan Desember hanya diketahui untuk penghasilan brutonya saja sebesar 30 juta. Selanjutnya di sini dari tabel ini bisa diketahui juga untuk total penghasilan bruto dari Januari sampai Desember atau pada tahun 2025 penghasilan bruto Bapak Hadi sebesar 207 juta dengan PPh 21 pasal 21 Januari sampai November sebesar 11,7 juta. Baik, selanjutnya di sini untuk perhitungan PPh pasal 21 pada masa pajak terakhir atau bulan Desember. Yang pertama dibutuhkan data untuk penghasilan bruto setahun, bisa dilihat dari tabel yang sebelumnya yaitu 207 juta. Kemudian untuk biaya jabatan di sini dikenakan 6 juta maksimalnya, sehingga penghasilan neto setahun ini adalah 201 juta hasil dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan. Penghasilan neto setahun ini akan dikurangi dengan PTKP Bapak Hadi tadi sudah diketahui yaitu K2, maka PTKP-nya adalah 67.500.000. Penghasilan neto setahun ini akan dikurangi dengan PTKP sehingga didapat penghasilan kena pajak yaitu sebesar 133.500.000. 33 juta. Oke, jadi 133.500.000 ini merupakan dasar pengenaan pajaknya dan dikenakan tarif berlapis dikarenakan dasar pengenaan pajaknya ini atau penghasilan kena pajak ini lebih dari 60 juta. Jadi yang pertama adalah 60 juta dikali dengan tarif 5% didapat sebesar 3 juta, kemudian sisanya dikalikan dengan 15% didapat 11 juta 25.000. Sehingga PPh 21 terutang setahunnya adalah 14 juta 25.000. Dan untuk PPh 21 yang dipotong hingga November sebesar 11.700.000 sesuai dengan tabel PPh 21 TER tadi 11.700.000. Dan untuk mengetahui PPh yang dipotong untuk bulan Desember itu dikurangi saja dari PPh 21 terutang setahunnya dikurangi dengan PPh 21 yang dipotong hingga November. Maka PPh 21 yang dipotong di bulan Desember adalah sebesar 2.325.000.
Kemudian yang kedua adalah perhitungan untuk PPh final pasal 4 ayat 2 atas penghasilan sewa ruko. Tarifnya adalah sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajaknya yaitu nilai atas sewa ruko tersebut sebesar 120 juta, yang artinya PPh final pasal 4 ayat 2 ini sebesar 12 juta hasil dari tarif 10% tadi dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Jadi uang yang diterima oleh Bapak Hadi atas persewaan ruko tersebut adalah sebesar 108 juta yang merupakan selisih dari DPP tadi dikurangi dengan nilai sewa ruko tadi dikurangi dengan PPh final pasal 4 ayat 2. Baik, kita akan lanjut ke halaman web Cortex-nya. Karena tadi kita sudah mengetahui data-data yang diperlukan, maka di sini klik buat konsep SPT. Kemudian untuk jenis pajaknya pilih PPh orang pribadi. Klik lanjut. Langkah kedua adalah pilih periode pelaporan SPT. Jenis periode SPT-nya yang tahunan. Dan untuk periode tahun pajaknya pilih yang Januari sampai Desember 2025. Kemudian di langkah ketiga ini pilih jenis SPT-nya yang normal. Model SPT-nya model normal. Karena kalau yang pembetulan ini jika terjadi kesalahan pada SPT yang sebelumnya sudah ada atau ketidakbenaran pada SPT yang sebelumnya. Jadi di sini pilihnya model SPT-nya adalah normal, kemudian klik buat konsep SPT. Ditandai dengan notifikasi sukses, artinya konsep SPT berhasil dibuat. Selanjutnya adalah pengisian SPT tersebut dengan cara mengklik ikon pensil di sebelah kiri ini, maka akan langsung tampil halaman seperti formulir SPT. Ini diperkecil saja, diperbesar. Nah, ini untuk judulnya SPT tahunan pajak penghasilan atau PPh untuk wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya di sini terdapat halaman atau tab induk, dan di sini ada untuk lampiran 1 yang nantinya akan digunakan untuk semacam data yang dilampirkan untuk mendukung pengisian SPT ini. Selanjutnya untuk di halaman atau tab induk ini terdapat header. Di sini. Untuk sumber penghasilannya kita pilih yang pekerjaan karena Bapak Hadi merupakan pegawai tetap di suatu perusahaan. Selanjutnya untuk pencatatannya, karena metode pencatatannya karena subjek wajib pajaknya adalah orang pribadi, maka pilihnya adalah yang pencatatan. Selanjutnya kita masuk ke bagian A, yaitu identitas wajib pajak. Di sini identitas wajib pajak sudah otomatis terisi ya, karena kita sudah login ke dalam Cortex-nya. Nah, kemudian di bagian A nomor 7 ini ada status kewajiban perpajakan suami dan istri. Ini opsional, bisa dilewati saja karena ini hanya bisa diisi kalau statusnya PH atau MT. Jadi kita lewat saja. Kita langsung masuk ke bagian B untuk ikhtisar penghasilan neto. Pada pertanyaan pertama, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Pilihnya adalah iya. Nah, jika iya, silakan mengisi lampiran 1 bagian D. Lampiran 1 itu adalah tadi di samping tab induk. Jadi kita scroll ke atas, kemudian kita akan menemukan L1. Nah, tadi bagian D ya. Bagian D adalah penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Ini bisa ditutup aja supaya lebih ringkas ininya. Nah, ini merupakan penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Kemudian di sini kita klik tambah dan akan muncul tampilan seperti ini, pop up untuk pengisian penghasilan netonya.
Kemudian yang pertama adalah kita mengisi nomor identitas pemberi kerja. Bisa diisi dengan NPWP atau NIK si pemberi kerja. Kalau sudah, klik tekan enter, nantinya nama pemberi kerja akan otomatis muncul. Setelah itu, penghasilan brutonya ini adalah penghasilan bruto selama setahun, kita isi dengan 207 juta sesuai dengan yang ada pada tabel tadi. Kita isi 207 juta. Selanjutnya, pengurang penghasilan bruto itu adalah biaya jabatan. Biaya jabatannya tadi sebesar 6 juta. Biaya jabatan setahun. Nah, di sini jadi ketahuan ya penghasilan netonya 201 juta, kemudian klik simpan. Selanjutnya adalah kembali ke tab induk, ke pertanyaan selanjutnya. Untuk yang pertanyaan pertama, karena tadi kita sudah mengisi lampiran 1 bagian D, maka penghasilan netonya otomatis terisi. Dan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Pilihnya tidak. Selanjutnya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Ini pilih tidak juga. Pilih tidak. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Pilih tidak. Lanjut ke bagian C, perhitungan pajak terutang. Untuk penghasilan neto setahunnya itu tadi sudah didapat ya, 201 juta. Dan untuk pertanyaan kedua, apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA 1 dan atau BPA 2? Ini pilihnya tidak. Lanjut, untuk PTKP-nya tadi sudah diketahui bahwa PTKP-nya adalah K2. Ya, sama seperti di sini, K2 sebesar 67.500. Jadi di sini pilihnya adalah K2. Sama ya. Oke, kita lanjut untuk cek PKP-nya, penghasilan kena pajaknya sebesar 133.500, harus sesuai dengan yang perhitungan manual. Selanjutnya adalah di sini kita bisa tahu PPh terutangnya sebesar 14.025.000. Ini juga harus sesuai dengan PPh terutang setahunnya, berarti hitungannya sudah benar. Selanjutnya, apakah terdapat pengurang PPh terutang? Ini pilihnya tidak. Kemudian PPh terutang setelah pengurang PPh terutang itu masih 14.025.000. Masuk ke bagian D, kredit pajak. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Ini pilihnya ya. Silakan mengisi lampiran 1 bagian E. Kita scroll lagi ke atas untuk mengisi di tab L1 yang bagian E, yaitu daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Nah, ini kita klik tambah. Kemudian muncul pop-up seperti ini. Isi NIK, NPWP atau NIK di kolom NPWP pemotong atau pemungut PPh. Kemudian nama pemotongnya akan otomatis muncul. Setelah itu kita harus mengisi nomor bukti pemotongan atau pemungutan. Itu diambil berdasarkan bukti potong dari perusahaan. Nah, ini merupakan contoh dari bukti potong perusahaannya Bapak Hadi. Nanti di sini akan ada nomor bukti pemotongannya. Sebagai contoh, di sini nomor bukti pemotongannya adalah 01/2025/12/2025. Jadi di sini kita isi dengan nomor bukti potongnya. Kita isi dengan 01/2025/12/2025. Untuk tanggal bukti pemotongannya bisa dilihat di bukti potong juga di bagian ini, harusnya nih di bagian bawah mengikuti tanggal ini. Cuman di sini kita asumsikan bahwa bukti potong ini dikeluarkan pada Desember 2025. Untuk jenis pajaknya pilihnya pastinya PPh pasal 21.
Dan untuk penghasilan brutonya ini 207 juta. Tapi patokannya adalah yang di bukti potong. Nah, pada nomor 8 ini terdapat jumlah penghasilan bruto. Ini kita isi 207 juta. Oke. Selanjutnya PPh yang dipotong atau dipungut ini bisa dilihat juga di bukti potong. Ada di nomor 19. 14 juta 25.000. Oke, selanjutnya klik simpan. Kembali lagi kita ke tab induk. Oke, pada tab induk ini maka PPh yang telah dipotong oleh pihak lain akan terisi sebesar 14.025.000. Selanjutnya untuk angsuran PPh pasal 25 ini 0 ya, dan STP PPh pasal 25 juga 0. Kemudian untuk pertanyaan apakah Anda menerima pengembalian, kan pilihnya tidak. Selanjutnya untuk PPh kurang atau lebih bayar ini 0. Kemudian apakah terdapat surat keputusan, ini pilih otomatis ya, tidak, saya tidak memilikinya. Selanjutnya untuk PPh yang masih harus dibayar 0. Masuk ke bagian F, pembetulan. Ini diisi jika ada SPT pembetulan. Masuk ke bagian G, permohonan pengembalian PPh lebih bayar. Ini tidak perlu diisi. Lanjut ke bagian H, angsuran PPh pasal 25. Ini juga pilihnya tidak. Apakah Anda mau menyusun perhitungan? Pilih tidak. Apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25? Tidak juga. Lanjut ke bagian I, pernyataan transaksi lainnya. Yang pertama, harta pada akhir tahun pajak. Isi lampiran 1 bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya. Oke, karena di sini Tuan Hadi menyewakan ruko, maka artinya dia memiliki harta tidak bergerak, yaitu harta tidak bergerak ini termasuk tanah dan bangunan. Jadi di sini harus mengisi lampiran 1 bagian A untuk bagian hartanya Bapak Hadi. Kita pilih tab L1, kemudian 1A, yaitu harta pada akhir tahun pajak. Cari yang harta tidak bergerak. Nah, nomor 5, kita klik tombol tambah. Kemudian di sini deskripsinya, ini drop downnya ada banyak, jadi ketik sewa aja. Jadi kita pilih yang tanah dan atau bangunan yang disewakan. Kemudian lokasi hartanya itu ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini di bukti potong harusnya ada ya di bagian bawah di alamat. Ukuran properti tanahnya kita asumsikan saja luasnya 100 meter persegi. Kemudian untuk ukuran properti bangunannya kita asumsikan 80 meter persegi. Sumber kepemilikannya di sini kita pilihnya yang sumber lainnya. Kemudian untuk nomor sertifikat ini kita isi saja dengan 200300316. Kemudian tahun perolehannya itu adalah tahun 2020, dan untuk harga perolehannya kita asumsikan saja 1 miliar. Nilai saat ini 1 miliar. Ini keterangan opsional, lewat saja boleh. Kemudian klik simpan. Selanjutnya kita kembali ke tab induk. Kita ke tab induk. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Oh, ini harta pada akhir tahun pajaknya jadi terisi ya otomatis 1 miliar. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Pilihnya tidak. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Iya, karena Bapak Hadi memiliki penghasilan atas penyewaan ruko yang sifatnya final. Nah, ini jika iya, silakan mengisi lampiran 2 bagian A. Jadi di sini ada muncul lampiran lagi. Lampiran 2. Pilihnya yang bagian A. Cari untuk bagian A penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final, klik tambah. NPWP pemotong atau pemungut ini karena yang memotong adalah kita sendiri, Bapak Hadi sendiri. Jadi di sini NPWP-nya itu diisi dengan NPWP Bapak Hadi. Selanjutnya nama pemotong atau pemungut akan otomatis terisi.
Kemudian pilih jenis penghasilannya. Di sini pilihnya adalah persewaan tanah dan atau bangunan. Kemudian dasar pengenaan pajaknya tadi sudah diketahui sebesar 120 juta dan PPh terutangnya adalah 12 juta. Ini harus sesuai dengan data pajaknya. Ya, diketahui dari nilai sewa yang disepakati yaitu 120 juta. Kemudian untuk PPh terutangnya itu harus sesuai dengan PPh final pasal 4 ayat 2 yang sudah dihitung secara manual yaitu sebesar 12 juta. Kemudian klik simpan. Kembali ke tab induk. Maka di sini nilai untuk penghasilan yang bersifat final otomatis terisi 120 juta. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya pilihnya tidak. Pilih tidak. Ini pilihnya tidak. Kemudian untuk apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan amortisasi fiskal, ini otomatis sudah terisi tidak. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda melaporkan biaya entertainment, pilihnya tidak. Apakah Anda menerima dividen, tidak. Kelebihan PPh final atas penghasilan dari usaha, pilihnya tidak. Pilihnya tidak. Selanjutnya masuk ke lampiran J, bagian J yaitu lampiran tambahan. Ini sudah otomatis semua. Masuk ke bagian K, pernyataan. Status SPT-nya adalah nihil. Kemudian di sini checklist untuk yang dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Di sini penandatanganannya adalah wajib pajak yaitu Bapak Hadi dengan NPWP-nya sekian dan nama lengkapnya, nama lengkap Bapak Hadi. Selanjutnya, untuk penjelasan kenapa SPT-nya berstatus nihil, itu artinya adalah kondisi pelaporan pajak di mana jumlah PPh terutang sama besarnya dengan kredit pajak yang sudah dipotong pihak lain atau dibayar sendiri, atau ketika tidak ada PPh terutang dan tidak ada kredit pajak sama sekali. Jadi secara matematis dalam formulir induk SPT ini status nihil itu terjadi karena angka pada baris PPh kurang atau lebih bayar menunjukkan angka 0. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pajak yang harus disetor sendiri oleh wajib pajak bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh, namun juga tidak berhak atas pengembalian restitusi pajak. Oke, tadi dijelaskan status SPT-nya kenapa statusnya nihil, itu karena pemotong untuk PPh finalnya itu bukan Bapak Hadi sendiri, yang artinya mungkin Bapak Hadi di sini hanya melaporkan. Jadi Bapak Hadi di sini tidak menyetorkan, tidak membayar untuk PPh 21-nya karena sudah disetorkan oleh perusahaan, dan juga untuk PPh final pasal 4 ayat 2-nya juga mungkin sudah disetorkan oleh si penyewa sendiri. Jadi hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pajak yang harus disetor sendiri oleh Bapak Hadi, sudah disetorkan oleh si pemberi kerja dan juga si penyewa rukonya. Oh, ternyata langkah-langkahnya nggak sesuai itu ya? Iya, yang penting teliti pas ngisi datanya nggak sih? Benar, kalau kita ikutin alurnya dengan benar, jadi penggunaan Cortex itu bakal jadi lebih mudah, terus proses administrasi perpajakan juga jadi lebih praktis. Ya udah, kita kerjain proyek kita juga yuk. Ayo, makasih banyak ya udah ngajarin kita. Sama-sama. Terima kasih. Cukup sekian video dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat.